DITI mereka. Nah, DITI dan perkumpulan kegiatan laksanakan mata tiga atas dioper kan dia ya. Aku bapak mah ada menangkan emak per tugas dia. Videonya. Menangkan emak ada bapak masih orang Ciawi. Iya. Yang Ciawi karena kita kan 303 tadi oper kan dia gitu. Yang biasa tentang bagian penumpasan gitu. Penumpas DITI. Menangkan emak. Fungsi dikirim ke Papua atau mana ada? Bapak. Bapak madek tugas ke Sulawesi, Irian Jaya. Iya maksudnya Papua Irian Jaya. Mohon kantor. Irian. Ke Malaysia? Ke Malaysia terakhir ke tim. Kedua kali. Ya. Ada sekali. Terus mereka dia pensiun. Itu pas dikirim ke fungsi penumpasan, Pak. Itu penumpasan PKI. Yang iri. Di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Nah, pas lagi dia numpasnya ke Australia. Eta teh hidupan orang-orang yang terdaftar begini. Kan iya nah kok ada iya nama di bumi ada di kalau tanah jasa gitu. Kalau tanah jasa teh numpas PKI, numpas DITI, numpas tim-tim gitu. Aya. Tim-tim mapan Seroja, tim-tim. Iya, Seroja. Seroja atau Sewinu. Terus sebenarnya ngejajar di pang-pang dan kapung di tekan di bumi dia. Tanah jasa. Jadi PKI itu sangat-sangat berbahaya. Apalagi kalau diterapkan di negara Indonesia. Negara Indonesia itu banyak suku bangsa, agama, budaya. Ini agama nih. Kalau seandainya boleh nggak PKI berdiri lagi Mang Ade? Tidak boleh. Zaman ayeuna. Tidak boleh. Alasannya kenapa? Bahaya. Bahaya. Berbahaya. Bisa bentrok deh ini. Iya. Berbahaya. Berarti itu cocok dengan komunis zaman ayeuna. Tidak cocok di Indonesia. Tapi bubarkan saja. Ada beberapa kalangan sudah ingin mendirikan lagi PKI sana Mang Ade. Bahkan sana pemerintah teh harus meminta maaf kepada korban PKI. Tanya cek Mang Ade kumaha? Keterlaluan. PKI itu udah jahat, udah. Tapi setelah Soeharto jadi memimpin banyak PKI yang ditangkap yang ada. Banyak. Jadi intinya gini, memang setelah Soeharto jadi memimpin banyak anggota PKI yang ditangkap. Bahkan konon katanya banyak yang dibunuh, Tapi ingat korban yang dibunuh pada masa Soeharto lebih banyak korban yang dibunuh pada zaman PKI, Iya. Kalau zaman PKI berkuasa mau takut. Ada keceritakan di pesantren Kaligoro ke aya acara pengajian subuh sholat subuh dibubarkan. Kamu kan Al-Quran didurukan. Sadis didurukan di talian di Arab. Makanya tidak boleh berdiri lagi. Paham. Iya. Tapi daerah mah komunis mah udah tidak ada. Udah bukan tidak ada jadi hancur mah Ade. Soalnya tidak sesuai dengan zaman. Iya. Uni Soviet geus bubar. Rusia ayeuna kan bukan komunis. Liberal. Ayeuna pertanyaannya Cina komunisnya, komunis itu politik komunis, ekonomi tetapnya liberal. Cina ya. Nah, liberal mah kebebasan. Mengakui hak individu, komunisme semua individu teh setiap orang teh harus tunduk pada kekuasaan diatur oleh negara. PKI menang ya. Terus menjadi pemimpin ganti Soekarno. Kira-kira Indonesia bakal seperti apa? Banyak pembunuhan. Bukan hancur ya menang negara komunis. Menghalalkan segala cara. Iya, menghalalkan segala cara. Mulanya agama Islam ibadah memang tenang ibadah. Masjid tidak akan ada. Pasti. Kayak PKI itu negara komunis.
Karena untung nawe tidak berhasil. Ya, untung tuh berhasil. Untung. Coba kalau seandainya tidak ada Soeharto. Wah, yang numpas. Jadi tuh setuju Tidak setuju sama sekali. Kenapa? Eh, Kenapa komunis tidak cocok dibagi negara Republik Indonesia? Karena paham komunis itu dapat merusak. Iya, merusak. Kalau komunis ada di Indonesia tidak akan ada perkawinan. Tidak akan ada perkawinan, tidak akan ada silih bunuh bebas. Iya, bebas. Iya. Menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala macam cara. Jadi itu cocok ya? Tidak cocok sama sekali. Indonesia cocoknya apa Mang Ade? Cocoknya ideologi apa? Ideologi Pancasila. Oh ya, Pancasila. Jadi ideologi Pancasila yang paling cocok. Iya. Yang paling cocok. Berani karena benar, merdeka. Iya. Takut karena salah. Berkibarlah. Merdeka. Kali merdeka, kau merdeka. Sip.
Sejak 1984, film karya sutradara Arifin C. Nur yang berlatar tragedi 30 September 1965 diputar setiap tahun. Film dengan biaya produksi 800 juta rupiah ini menjadi tontonan wajib siswa sekolah pada masa itu. Pemutaran film ini akhirnya dihentikan pada 1998 oleh Menteri Penerangan saat itu, Yunus Yosvia. Salah satu alasan penghentian, beberapa bagian film menampilkan fakta sejarah yang dipertanyakan. Dalam film digambarkan proses penangkapan dan pembunuhan 7 jenderal, termasuk penganiayaan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Tim forensik ketika itu, yang masih muda-muda, baru mengeluarkan laporan baru setelah reformasi kalau nggak salah tahun 2000, bahwa hasil forensik yang mereka temukan waktu itu tidak seperti apa yang kita tahu. Jadi dimanipulasi itu. Meski menimbulkan kontroversi, Yayang tidak merasa perlu membuat ulang film itu. Mas Arifin membuatnya dengan detail sekali. Ya memang mungkin ada beberapa fakta yang ternyata tidak benar. Dialog darah itu warnanya merah jenderal, itu kan seolah-olah perempuan itu akan menyayat pipinya Pak Jenderal, kan Jenderal Suprapto nggak salah waktu itu. Tapi oleh Mas Arifin didialogkan. Mereka yang bersekolah antara pertengahan tahun 80-an sampai 1998 menonton film G30S karena diwajibkan. G30S sih untuk kaum muda-muda sih juga bagus lah. Ini cuma kan kita sampai saat ini kan masih bingung cerita true historinya seperti apa. Memang saya tahu betul proses film itu dibikin. Saudara Arifin itu melakukan penelitian seteliti mungkin, ya. Tetapi satu hal Anda harus ingat, film ini dibikin spiritnya adalah TAP MPR, spiritnya. Apa TAP MPR nomor 25 kalau nggak salah? Itu PKI dilarang, Marxisme Leninisme dilarang. Jadi spiritnya adalah itu. Nah, ini penting. Kalau nanti mau dibikin versi baru film ini, spiritnya apa? Oke, pernyataan Presiden yang menggagas bahwa mungkin akan lebih baik jika dibuat versi lebih baru. Ya, masalahnya bukan soal versi, pasti tekniknya lebih baik. Kamera kerja bagus, lighting bagus, processing bagus, suaranya direct sound. Tetapi yang penting itu bukan tekniknya, visi dari film itu. Apakah film itu visinya sama yang bertolak dari spirit TAP MPR atau itu visi dari PKI? So begini, kalau yang bikin film ini maka PKI akan jadi pahlawan. Para jenderal dan kita-kita yang dulu ikut dalam gerakan melawan Gestapo PKI, kita akan jadi pengkhianat. Jadi ini bukan soal main-main versi baru apa ini, itu teknik tidak jadi soal. Yang soal visinya tuh bagaimana? Kalau misalnya versi baru film ini hanya dengan pembaruan teknik, kemudian pembaruan aktor-aktor, pembaruan sinematografi dan teknologi, namun ceritanya tetap bersumber pada film yang sebelumnya. Iya bisa saja. Tapi itu visinya kan maksudnya tuh visinya sama. Ya.